Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama Bapak Widodo Hamid MAG, serta teman-teman yang sedang menonton ini dan sedang berbahagia. Di video presentasi ini saya akan membahas tentang konsep, karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup ilmu sains dan agama untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Masalah yang pertama itu bagaimana konsep ilmu sains dan agama. Jadi kata ilmu dalam bahasa Indonesia biasanya merupakan terjemahan dari sains. Ilmu pada dasarnya adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial, kehidupan masyarakat yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Itu artinya bahwa setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi objek kajian dari ilmu terkait. Sedangkan sains itu secara bahasa itu sains berarti keadaan atau fakta mengetahui, dan sering diambil dari arti mengetahui knowledge yang sering dibedakan dengan intuisi dan kepercayaan. Nah, kata sains ini kemudian mengalami perkembangan arti sehingga berarti pengetahuan yang sistematis yang berasal dari observasi, kajian, dan percobaan-percobaan yang dilakukan untuk menentukan sifat dasar atau prinsip yang dikaji. Dengan perubahan makna ini, dunia sains kemudian mempunyai keterbatasan hanya mengenai pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik. Sedangkan pengertian agama, secara istilah agama adalah suatu tatanan yang mengatur hubungan manusia atau seseorang dengan Tuhan. Suatu agama pada umumnya tidak hanya mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan, akan tetapi juga mengatur manusia baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana karakteristik ilmu sains dan agama. Karakteristik sains, pengetahuan yang diperoleh dari kenyataan yang tersusun secara sistematis dari usaha manusia dengan menggunakan observasi dan eksperimentasi. Nah, sedangkan karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama yaitu mengakui adanya pluralisme, yaitu sebagai suatu kenyataan, mengakui adanya universalisme, yaitu mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, terus selanjutnya menyuruh berbuat baik dan mengajak pada keselamatan. Yang ketiga, rumusan masalahnya, tujuan dari ilmu sains dan agama. Dalam pandangan saintik, agama dan ilmu pengetahuan mempunyai perbedaan. Bidang kajian agama adalah metafisik, sedangkan bidang kajian sains atau ilmu pengetahuan itu adalah alam empiris. Sumber agama dari Tuhan, sedangkan ilmu pengetahuan itu dari alam. Nah, dari segi tujuan ini, agama berfungsi sebagai pembimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Adapun sains atau ilmu pengetahuan berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Kebahagiaan di dunia itu menurut agama adalah persyaratan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam beberapa agama dan sains sebenarnya itu saling membutuhkan. Agama membutuhkan penjelasan sains tentang fakta-fakta yang ada di alam sebagaimana termaktub dalam kitab suci. Nah, Al-Quran ini menegaskan agar selalu meneliti peredaran planet-planet dan meneliti kejadian di bumi dan di langit. Sebaliknya, ilmu juga membutuhkan agama dalam memberikan dasar moral bagi penerapan dan kegunaan sains tersebut bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Keterjadian antara agama dan sains inilah yang merupakan kunci kesuksesan dan kebahagiaan di dunia. Rumusan masalah yang keempat yaitu bagaimana ruang lingkup ilmu sains dan agama. Nah, ruang lingkup sains ini meliputi berbagai sesuatu yang bisa diterima oleh indera manusia, sehingga sains memang merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan ilmu yang sangat luas dan bersifat universal, sehingga dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Ruang lingkup agama itu meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk keyakinan, ibadah, moral, etika, dan sosial. Agama memiliki pengaruh besar dalam tindakan dan perilaku individu, dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan budaya. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.